Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yang berasal dari kata ethos, dalam bentuk tunggal mempunyai arti kebiasaan-kebiasaan, tingkah laku manusia, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Arti terakhir inilah yang menurut Aristoteles menjadi latar belakang usul kata-kata ini. Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Jenis-jenis etika. Yang pertama, etika deskriptif, yaitu melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adat kebiasaan, anggapan baik dan buruk. Yang kedua, etika normatif, yaitu bersifat preskriptif atau memerintahkan, tidak melukiskan melainkan menentukan benar atau tidaknya tingkah laku. Yang ketiga, metaetika. Kata meta berasal dari bahasa Yunani yang berarti melebihi atau melampaui, mempelajari logika khusus dari ucapan etis. Moralitas ditinjau dari segi kebahasaan atau etimologis. Kata atau istilah moralitas berasal dari kata Latin yaitu mores, yang berasal dari suku kata moris, manner, moral. Mores dapat diartikan sinonim dari adat istiadat, kebiasaan atau watak, dan moralitas. Kata moral dalam bahasa Yunani berarti ethos yang menjadi etika. Etika dalam kehidupan sehari-hari merupakan ajaran yang membahas tentang baik dan buruk, sikap, tindakan, dan tanggung jawab yang diterima secara umum. Moral dari segi sumber dan sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, moral keagamaan. Kiranya telah jelas bagi semua orang, sebab untuk hal ini orang tinggal mempelajari ajaran-ajaran agama yang dikehendaki di bidang moral. Yang kedua, moral sekuler, merupakan moral yang tidak berdasarkan pada ajaran agama dan hanya bersifat duniawi semata-mata. Hubungan antara etika dan moralitas. Etika, moral, dan agama mempunyai hubungan yang sangat erat. Etika dan moral sama-sama merupakan aturan atau rambu-rambu perilaku dalam hubungan antar manusia yang satu dengan yang lain dalam konteks sosial budayanya. Apabila manusia benar-benar memegang teguh rambu-rambu moral, sebenarnya secara implisit juga sudah menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan pencipta alam ini. Orang yang mampu menjalankan ajaran-ajaran agamanya berarti mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhannya, dan itu merupakan praktik hubungan baik dengan sesama manusia. Fungsi etika dan moralitas dalam kebidanan. Yang pertama, menjaga otonomi dari setiap individu khususnya bidan dan klien. Yang kedua, menjaga kita untuk melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan yang merugikan atau membahayakan orang lain. Yang ketiga, menjaga privasi setiap individu. Yang keempat, mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana sesuai dengan porsinya. Yang kelima, dengan etik kita mengetahui apakah suatu tindakan itu dapat diterima dan apa alasannya. Yang keenam, mengarahkan pola pikir seseorang dalam bertindak atau dalam menganalisis suatu masalah. Yang ketujuh, menghasilkan tindakan yang benar. 8. Mendapatkan informasi tentang hal yang sebenarnya. 9. Memberikan petunjuk terhadap tingkah laku atau perilaku manusia antara baik, buruk, benar, atau salah sesuai dengan moral yang berlaku pada umumnya. 10. Berhubungan dengan pengaturan hal-hal yang bersifat abstrak. Yang 11. Memfasilitasi proses penyelesaian masalah etik. 12. Mengatur hal-hal yang bersifat praktik. 13. Mengatur tata cara pergaulan baik di dalam tata tertib masyarakat maupun tata cara di dalam organisasi profesi. 14. Mengatur sikap, tindak tanduk orang dalam menjalankan tugas profesinya yang biasa disebut kode etik profesi.